Selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi dengan Kak Sherly. Adik-adik sehat semua kan ya? Puji Tuhan. Adik-adik masih pakai masker kan kalau keluar-keluar kan ya? Jangan sampai lupa loh, karena virus ini belum berakhir. Masih banyak orang yang kena sakit itu ya. Jadi adik-adik harus tetap menjaga kesehatan ya, dan juga jangan lupa berdoa, minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Oke, kita akan mulai ibadah online kita pagi hari ini adik-adik ya. Udah siap semua ya memuji Tuhan ya? Sudah mandi, sudah semuanya siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya. Kita angkat puji-pujian kita hari ini. Kasih Yesus amat indahlah ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh
puji-pujian tadi mengingatkan kita bahwa kasih Yesus selalu indah. Kalau kita ada sampai hari ini itu karena kasih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari hari ke hari sampai pada saat ini. Tuhan Yesus tetap menyertai kita walaupun kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa berkumpul di gereja, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita ya. Buktinya adik-adik dalam keadaan sehat, itu tandanya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk ya. Lipat tangan, tutup mata, semuanya dalam sikap yang manis, sikap yang terbaik untuk menghadap Tuhan Yesus ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami kembali adik-adik sekolah minggu untuk semuanya mau berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian sekolah minggu secara online ini. Biarlah Tuhan Yesus walaupun secara online Tuhan beri kami sukacita, kami tetap mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau tetap memuji-muji nama Tuhan karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami, selalu baik untuk kami. Untuk itu kami juga mau menyenangkan hati Tuhan dengan berkumpul bersama berbakti di sekolah minggu ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami dan biarlah kami dengan penuh sukacita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik kita lanjutkan puji-pujian kita ya. Adik-adik ingat gak lagu kakek-kakek, nenek-nenek? Ingat kan ya? Oke, kita nyanyikan lagu itu ya. Semuanya semangat ya, gembira. Yang ada opungnya, neneknya, kakeknya sebelahnya, ayo semuanya suruh bernyanyi juga ya. Oke, 1, 2, 3. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda
kakek-kakek, nenek-nenek aja mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, apalagi adik-adik yang masih kecil, masih semangat ya, masih kuat, harus tetap memuji Tuhan. Ya, opung-opungnya aja mau memuji Tuhan, kakek nenek, oma opa mau memuji Tuhan ya. Nah, kita lanjutkan pujian kita sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan lagu Iblis itu musuh kita. Ada yang ingat nggak lagunya? Nah, nanti ada teksnya ya adik-adik. Kalau lupa, adik-adik inget-inget aja, ikutin sama lagunya di sini ya. Oke, iblis itu musuh kita ya. 1, 2, 3. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKO Depok 1. Tetap ada sukacita adik-adik? Puji Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita. Walaupun saat ini semua dilakukan di rumah. Belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bermain juga di rumah. Tapi adik-adik tidak boleh sedih, harus tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, kita percaya Tuhan akan menghilangkan virus corona di bumi ini. Tapi dengan syarat apa? Adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa menggunakan masker. Terus, kalau tidak penting gak usah keluar ya adik-adik ya, di rumah saja. Kalau adik-adik habis bermain, jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan, dan kalau adik-adik memang harus keluar, harus menjaga jarak ya. Itu yang harus kita lakukan. Selebihnya nanti Tuhan yang melakukan, Tuhan yang memulihkan keadaan bumi ini. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan melindungi hamba-hambanya yang benar.
Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan dalam firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini, walaupun kami tidak saling bertatap muka, kami tetap bersukacita Tuhan, karena kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai di ibadah kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mempelajari firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan. Urapi Karumintang yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang Karumintang buka maskernya ya. Oke. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Daniel. Ya. Adik-adik tahu Daniel ya? Nah, firman-nya terambil dari Daniel 6. Ayo, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 29. Oke, sudah siap semua? Kita akan menyaksikan firman Tuhan melalui animasi kartun. Selamat menyaksikan dan menyimak. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel.
Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dari kisah Daniel. Nah, pada zaman Daniel, ada seorang raja bernama Raja Darius. Ya, Raja Darius. Nah, dan Raja Darius ini adalah dia itu ingin mengangkat banyak pegawai. Ya, banyak pegawai. Salah satunya Daniel. Nah, Daniel ini menjadi kesayangannya Raja Darius. Nah, adik-adik, teman-temannya Daniel ini iri kepada teman-temannya Daniel iri kepada Daniel. Akhirnya mereka punya siasat untuk bisa supaya Raja Darius membenci Daniel. Nah, adik-adik, Daniel ini adalah seorang yang rajin berdoa. Ya, yang kedua, dia taat kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah yang menjadi senjata teman-temannya untuk menjatuhkan Daniel supaya Raja Darius membenci Daniel. Dia datang kepada Raja Darius supaya Raja Darius memberi suatu perintah yang tertulis, ya adik-adik. Nah, pada suatu hari perintah itu sudah dibuat oleh Raja Darius dan dilihat Daniel sedang berdoa, sedang berlutut kepada Tuhan, sedang memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, karena dilaporkan oleh teman-temannya, akhirnya dengan sedih hati Daniel dimasukkan
ke dalam gua singa. Raja Darius sedih. Tapi itu sudah peraturan yang tidak bisa dilanggar. Nah, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa? Karena Daniel tidak mau menyembah dewa. Dia tetap menyembah Tuhan Allah. Dia tidak mau menyembah dewa. Nah, itulah yang membuat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Darius sedih. Dia dengan susah hati, dia gelisah. Apa yang terjadi dengan Bapak Daniel? Dengan Daniel ini. Nah, keesokan harinya Darius datang ke gua singa itu. Apa yang terjadi adik-adik? Daniel tidak luka sedikit pun. Ya, tidak luka sedikit pun. Tidak dikena sedikit pun luka yang dimakan oleh singa-singa. Pada singa-singa itu, singa-singa yang sangat lapar. Akhirnya bersukacitalah Bapak Darius. Dan dia memerintahkan supaya semua orang menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Nah, adik-adik, Daniel, kenapa dia bisa selamat dari singa-singa? Karena apa? Daniel itu rajin berdoa. Yang kedua, ya, Daniel tidak hanya rajin berdoa, Daniel tetap setia. Dia tidak mau menyembah berhala. Akhirnya apa adik-adik? Karena Daniel rajin berdoa, Daniel taat kepada Tuhan. Tuhan apa? Menolong Daniel. Dengan cara apa Tuhan menolong Daniel? Ya, dengan cara menutup apa? Mulut-mulut singa itu melalui malaikatnya. Sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun. Nah, adik-adik, dari pelajaran Daniel ini kita ambil kesimpulan. Pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, tidak hanya rajin berdoa, tapi kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan seperti apa? Ya, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, kalau kita taat kepada Tuhan, otomatis kita taat kepada orang tua. Di sini siapa yang suka disuruh mamahnya tapi entar dulu mah gitu? Ayo siapa? Nah, itu kenapa ya? Kita harus taat kepada orang tua karena dengan demikian kita juga taat kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah rajin berdoa, kita sudah taat, Tuhan pasti akan menolong kita. Di masa pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan seperti Kak Bintang tadi bilang di awal, ya. Pertama, kita harus tetap berdoa. Yang kedua, kita taati protokol kesehatan. Yang ketiga, Tuhan pasti akan menolong kita, menjauhkan kita dari virus corona. Terus kalau belajar masih online, apakah kita perlu berdoa? Nah, kalau belajar online, adik-adik juga harus tetap berdoa, ya. Sehingga apa yang ditugaskan dari Bu Guru, Tuhan boleh tolong kita sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Guru, ya. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Kak Rumintang. Sebelum Kak Rumintang tutup, kita mau menyaksikan tugas-tugas adik-adik sekolah minggu yang sudah dikirimkan ke emailnya GKO, Sekolah Minggu GKO Depok 1. Kita saksikan teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugas ayat hafalan minggu lalu. Kita saksikan ya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya Kuanal Dan Davin, kami ingin menyebutkan ayat hafalan Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nama saya Ivan Alexander, kelas Pratama. Saya akan membacakan Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Yowas Christopher Putranto. Kali ini aku akan membacakan Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dadah. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, minggu lalu ada tugas ayat hafalan. Kali ini Kak Rumintan juga akan memberikan tugas ayat hafalan, ya. Nah, siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan buka dari Matius 7. Oke, Matius 7 ya adik-adik ya. Matius 7. Sudah semua? Tandakan, supaya nggak lupa tandakan dengan pita biru atau pita atau apapun, atau boleh ditulis ya. Matius 7 ayat 7. Oke, Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ayat hafalan minggu depan ya. Ayat hafalan minggu depan dari Matius 7 ayat 7. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya ditunggu sampai dengan hari Kamis tanggal hari Kamis ya. Nah, adik-adik kirimkan di sini. Dikirimkan di sini. Jangan lupa ya, ditunggu sampai hari Kamis jam 12 siang. Nah, adik-adik, kita boleh belajar dari Daniel, biarlah adik-adik bisa menerapkan apa yang dilakukan Daniel di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, mari sekarang kita akan menutup
firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar dari Daniel yang tetap rajin berdoa, taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan adik-adik sekolah minggu sehingga mereka boleh mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, di dalam bermain mereka, di dalam sekolah online mereka, biarlah mereka tetap bersukacita. Tuhan Yesus pimpin mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Berkatilah jika ada di antara adik-adik yang sedang sakit, Tuhan boleh beri kesembuhan. Sehingga kesembuhan sempurna boleh terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagian dari adik-adik sekolah minggu sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Engkau memberkati mereka sehingga hasil yang mereka dapatkan Tuhan, itu merupakan jeripaya mereka atas pertolongan Tuhan. Tuhan, jika di dalam ibadah pada pagi hari ini ada dosa yang kami lakukan Bapa, ampuni kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi cerita yang sudah dibawakan oleh Kak Rumintan tentang apa tadi? Iya, tentang Daniel. Ya, Daniel diapain ya? Oh iya, Daniel masukkan ke singa. Nah, tadi lagu itu adik-adik, si Daniel itu apa? Dia tetap teguh kepada imannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyambut cerita tadi dengan menyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Ya, adik-adik bisa kan ya? Nanti ada teksnya kok, adik-adik kalau lupa atau belum bisa, nanti adik-adik ikutin ya lagunya ya. Saya mau ikut Yesus ya. 1, 2, 3. Selama-lamanya
lagunya di situ, meskipun saya susah tetap mau mengikut Tuhan Yesus ya. Kayak tadi Daniel juga, walaupun dia di dalam gua singa, dia tetap percaya kepada Tuhan ya. Dia tidak mau mendengarkan atau mengikuti Allah lain, karena dia tahu Tuhannya lebih besar, Tuhannya sudah mengasihi dia. Sebelum berakhir, kita mau nyanyikan dulu lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah ya. Oke, siap ya semuanya ya. Sebelum itu nanti kita akan menerima berkat dari Pak Pendeta. Kita ini dulu, kita nyanyikan satu pujian ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah ya. 1, 2, 3. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Maka kita kembali akan menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menutup mata kita dan menundukkan kepala kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian hari ini, kita menyanyi Bapa terima kasih ya. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Minggu depan kita akan sekolah minggu lagi. Jangan lupa ya, adik-adik yang hari ini males-malesan yang tidak ikut, nanti tolong diingetin ya. Ayo kita sekolah minggu lagi, bangunin ya, supaya sampai dia pada bangun untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Oke, adik-adik ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dadah.